Sebuah pemandangan mengharukan kembali datang dari negara Sakura. Di saat banyak desa Jepang perlahan kehilangan denyut kehidupan, harapan justru datang dari arah yang tak terduga, dari orang-orang yang datang jauh dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak desa kecil di Jepang saat ini mengalami krisis penduduk. Anak-anak muda memilih meninggalkan kampung halaman, pindah ke kota-kota besar demi pekerjaan dan masa depan. Desa-desa pun perlahan sunyi. Yang tersisa hanyalah para lansia yang bertahan menjaga lingkungan dengan tenaga yang semakin terbatas. Namun di salah satu desa kecil di Jepang, sebuah kisah berbeda terjadi. Di tengah keterbatasan itu muncul bantuan tak terduga dari para tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di sekitar wilayah tersebut. Dengan sukarela, para TKI ini ikut kerja bakti bersama warga desa. Mereka membersihkan selokan, merapikan jalan desa, hingga membantu memperbaiki fasilitas umum yang selama ini hanya bisa dikerjakan oleh para lansia. Tak ada yang menyuruh, tak ada paksaan, hanya rasa peduli dan kebersamaan. Warga desa pun dibuat terharu. Bagi mereka, kehadiran para TKI bukan sekedar tenaga tambahan, melainkan energi muda yang sudah lama hilang dari desa itu. Melihat semangat tersebut, kepala desa setempat secara langsung menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengaku selama bertahun-tahun desanya kekurangan tenaga muda untuk menjaga kebersihan dan fasilitas umum. Dan hari itu ia melihat harapan baru datang dari orang-orang Indonesia. Kepala desa bahkan menyampaikan rasa salutnya terhadap etos kerja dan semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh para TKI. Sebuah nilai yang kini mulai langka namun justru hidup kuat di hati para perantau Indonesia. Namun fakta menarik pun terungkap ketika sebagian orang Indonesia yang tinggal di Jepang melihat langsung sistem kerja bakti di beberapa wilayah, terutama desa-desa yang kekurangan tenaga muda. Mereka dibuat terkejut. Di Jepang, kerja bakti di beberapa desa justru diberikan upah dan nilainya tidak kecil. Untuk satu kali kegiatan kerja bakti, peserta bisa menerima bayaran hingga 2.000 yen atau setara ratusan ribu rupiah. Bagi orang Indonesia, hal ini terasa sangat mengejutkan karena di tanah air, kerja bakti dilakukan bukan karena uang, melainkan karena kebersamaan dan kepedulian dan rasa tanggung jawab sebagai warga. Warga Jepang pun menjelaskan kebijakan ini muncul bukan tanpa alasan. Ini adalah realitas sosial yang kini mereka hadapi. Banyak desa ditinggalkan oleh generasi muda, sementara penduduk yang tersisa sebagian besar adalah lansia. Untuk memastikan lingkungan desa tetap terawat, selokan bersih, jalan rapi, dan fasilitas umum tetap berfungsi, pemerintah desa akhirnya mengambil langkah realistis. Mereka memberikan insentif agar tetap ada orang yang bersedia membantu kerja bakti. Namun disinilah hal yang paling menarik terjadi. Meski terbiasa kerja bakti tanpa bayaran, banyak orang Indonesia tetap ikut membantu dengan penuh semangat. Bukan karena upah, bukan karena nominal, melainkan karena nilai yang sudah tertanam sejak lama. Nilai gotong royong, nilai saling membantu, nilai kemanusiaan. Di tengah sistem yang berbeda, orang Indonesia tetap menunjukkan jati dirinya bahwa membantu sesama tidak selalu harus menunggu imbalan. Dan disitulah kebaikan berbicara lebih keras daripada sekedar angka. Kisah ini bukan hanya tentang kerja bakti, bukan hanya tentang Jepang, tapi tentang bagaimana orang Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa dengan tindakan sederhana namun penuh makna. Jika kalian bangga menjadi orang Indonesia, jangan lupa like dan juga subscribe di bawah agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus bisa kita bagikan, karena kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.